Terus yang berbahagia kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Decode Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, membahas aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebenarnya sesuai dengan judul atau tajuk dari channel kita ini, yaitu Call Decode Request, salah satu visi misi saya sebenarnya memang adalah untuk menjawab pertanyaan atau permintaan atau request dari penonton video saya terkait tentang tutorial yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, ini suatu hal yang memang belum kita pernah lakukan atau dengan serius. Oleh karena itu, dengan sengaja mulai saat ini saya akan mencoba membuat satu atau section tersendiri yang saya beri tajuk Jika Bertanya Deku Menjawab, di mana dalam tajuk ini saya akan mencoba untuk membahas request atau pertanyaan-pertanyaan ataupun bahkan permintaan-permintaan dari penonton saya. Oleh karena itu, kalau Anda membutuhkan sesuatu tutorial penggunaan aplikasi teknologi, silakan ajukan di kolom pertanyaan di video-video saya yang terkait, ya, atau mungkin bisa langsung menghubungi saya. Nah, video kali ini kita akan memulai dengan satu jawaban atas beberapa pertanyaan tentang penggunaan sebuah plugin yang bernama Level Up. Karena di dalam video saya yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu, ini cukup banyak pertanyaan menarik yang mungkin bisa kita jadikan tutorial, ya. Dengan menjawabnya kita berharap kita memberikan satu tutorial informasi baru maupun penguatan yang sudah. Langsung saja ke layar tutorial kita. Nah, dalam video kali ini kita akan sengaja untuk fokus dulu kepada satu video saya yang berjudul gamifikasi pada model dengan blok level up, dan ini video yang sudah cukup lama sebenarnya, ya, dan kalau kita lihat juga cukup banyak ditonton. Ada beberapa pertanyaan yang saya mohon maaf karena memang tidak sempat atau belum saya jawab sampai sekarang, ya. Nah, kita akan coba fokus kepada beberapa pertanyaan terkait, gitu ya. Saya ingin mencoba memulai dulu dari pertanyaan dari Ibu Puspa Rinjeni, ya. Ini cukup lama, mohon maaf sekali karena baru saya jawab pada saat ini. Pertanyaan adalah, menginspirasi sekali videonya Pak, untuk akun teacher belum diinstal plugin Level Up, apakah harus admin yang menambahkan ya Pak? Baik, pertanyaan ini sebenarnya sudah saya coba jawab juga sedikit di dalam video saya, yaitu bahwa untuk menambahkan bahwa ada beberapa plugins di model yang sifatnya default, artinya dari awal ketika kita mulai mengembangkan sebuah aplikasi model itu biasanya sudah tersedia, ya. Tetapi untuk memperkayanya kita juga dapat menambahkan plugin-plugin tambahan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah Level Up yang saya gunakan dalam video tutorial saya pada yang ini, gitu ya. Jadi Level Up itu adalah sebuah plugin tambahan yang harus kita install. Nah, memang sayangnya mungkin yang bisa menginstal plugin tambahan ini adalah pengguna pada level admin, ya. Nah, oleh karena itu kalau Ibu belum menjadi admin memang belum bisa. Nah, biasanya yang saya sarankan adalah untuk menghubungi admin, meminta dipasangkan plugin tambahan yang dibutuhkan, ya. Salah satunya mungkin adalah Level Up. Oke, dan nanti saya akan membuatkan sebuah tutorial singkat menunjukkan bagaimana cara menginstal sebuah plugin tambahan pada model, ya. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaannya agak sedikit terkait di bawah, ya. Ada Pak Widya Sudi Untoro ST, ya. Kami akan buat level ini digunakan buat pelanggaran siswa. Siswa dikasih 100 poin, setiap ada pelanggaran maka poin itu berkurang. Bisa tidak nih plugin ini? Nah, mungkin secara teori pembelajarannya memang kita mengenal ada dua arah, ya, feedback. Jadi ada yang kita sebut sebagai positif feedback atau positive reinforcement, ada juga yang disebut negatif. Yang diinginkan oleh Pak Ilyas ini mungkin yang kita kenal sebagai negative reinforcement, yaitu kalau seorang anak melakukan pelanggaran maka dia akan mendapatkan
pengurangan poin. Nah, sebenarnya saya termasuk tidak terlalu menyukai pendekatan ini. Saya lebih menyukai pendekatan di mana kita memberikan yang sifatnya positif reinforcement, yaitu memberikan penghargaan kepada anak yang sudah berhasil. Nah, sepertinya level up ini juga dibangun berdasarkan konsep yang kita sebut sebagai positive reinforcement itu ya. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan penghargaan kepada yang sudah melakukan sebuah tugas gitu. Ya, nah ini pertanyaan Pak Ilyas ini mungkin agak sedikit terkait dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Pak Sigit Pambudi. Nah ini cukup menarik ya. Izin bertanya Pak, apakah poin level up dapat dihubungkan ke grade quiz? Misal grade quiz dapat 100, maka dapat poin sekian yang bisa menambah levelnya. Ya, jawabannya bisa. Secara default, nanti Bapak kalau sudah pernah menggunakan level up akan tahu bahwa secara default setiap kegiatan di Moodle itu, dari mulai mengklik quiz ya, membaca sebuah teks, kemudian berapa lama anak berada di dalam ruang kelas itu dapat terpantau dan mendapatkan poin ya. Jadi biasanya dihitung dari jumlah klik ya, jumlah menit jumlah yang waktu yang digunakan dalam satu ruangan kelas. Nah, tetapi sebenarnya kita juga bisa menambahkan poin-poin atau kegiatan-kegiatan tambahan yang bisa kita hargai sebagai poin tambahan. Nanti saya akan tunjukkan juga dalam tutorial yang sama ya. Terima kasih kepada Pak Sigit Pambudi, dan juga terima kasih pada seluruh pertanyaan yang ada di sini maupun juga komentar ya. Terima kasih, dan kita akan terus lanjutkan dengan kerja yang lebih bagus lagi, lebih keren lagi gitu ya. Ada satu mungkin saya akan tanggapi juga walaupun ini tidak terlalu tepat di sini ya, yaitu izin bertanya kenapa setiap kali mau buka Moodle selalu muncul invalid record, bagaimana cara menghilangkan invalid record? Biasanya invalid record ini kalau pengalaman saya ya, biasanya invalid record itu terjadi kalau ada kesalahan di database ya. Jadi biasanya ada error sedikit di database ya. Teknisnya mungkin saya tidak bisa jelaskan karena harus ada harus ada log, harus ada catatan-catatan apa yang menyebabkan invalid record ini. Tapi ini biasanya di level database dan juga hanya bisa ditangani pada level admin atau mungkin bahkan super admin gitu ya. Nah, baik, dan nanti kita akan langsung lanjut ke tutorialnya ya. Bagaimana cara kita menggunakan level up dengan lebih optimal. Baik, kita mulai dulu dengan pertanyaan dari Ibu Puspa Rinjeni ya, bahwa ada beberapa modul atau plugins pada Moodle yang sifatnya default langsung terbawa di aplikasinya, tetapi ada banyak sekali plugins yang harus ya, atau terlebih dahulu harus diinstal di Moodle-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau kita lihat di website moodle.org, ini adalah website resmi dari Moodle ya, kita bisa menemukan banyak sekali ya, sangat banyak fitur-fitur plugins ya. Kalau kita lihat di bagian sedikit ke bawah di sini ada itu extend Moodle, dimana kalau kita klik Moodle plugins directory, ini banyak sekali plugins yang bisa kita tambahkan ya. Dan nanti kalau Anda perhatikan, Anda boleh cek ya, boleh mengeksplorasi, ini sangat banyak sekali, dan memang kebutuhannya mungkin berbeda-beda. Jadi setiap konteks itu mungkin membutuhkan fitur yang berbeda. Saya memang menambahkan level up karena memang saya melihat ada kebutuhan yang dan cukup menarik gitu ya, karena dia mengeksplorasi konsep yang kita sebut sebagai gamification atau gamifikasi. Nah, jadi nanti boleh dicek bagian-bagian mana saja yang bagian apa saja yang mungkin bagus untuk di install, tetapi memang tidak semuanya dibutuhkan dan tidak semuanya cocok dengan kebutuhan kita sebenarnya. Jadi silakan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, mari kita coba cari dulu level up, karena kebetulan di website yang baru ini saya belum menginstall
namanya itu plugins level up ya. Jadi mungkin ini jadi kesempatan juga kita untuk menginstall level up ya. Nah, kalau diperhatikan di sini level up itu sebenarnya bukan cuma satu plugins, tapi dia ada satu set ya. Tetapi yang saya gunakan memang yang dasarnya saja, yaitu level up XP gamification ya. Nah, yang lain nanti bisa ditambahkan sesuai kebutuhan, silakan dibaca deskripsinya ya. Nah, jadi kalau kita sering bersolusi, kita menemukan hal-hal yang baru ya, plugin-plugin baru yang bisa memperkaya proses pembelajaran kita. Oke, saya akan mendownload yang ini karena saya sudah menggunakan model versi 4 ya. Jadi perhatikan ketika mendownload plugin juga harus dipastikan sesuai atau tidak dengan dengan versi model yang digunakan. Nah, kebetulan saya di web baru saya menggunakan model versi 4.0, jadi saya akan download ini. Oke, dan kita butuh beberapa saat karena biasanya pluginnya itu cukup kecil ya, tidak terlalu besar filenya. Nah, kalau sudah siap, saya akan coba login dulu ke e-learning saya, LMS saya, tapi sebagai seorang admin ya. Nah, diperhatikan bahwa ini memang hanya bisa dilakukan oleh admin ya. Nah, kalau sudah, nanti kita harus masuk ke bagian yang namanya Site Administration. Nah, umumnya guna level teacher ke atas itu akan memiliki menu Site Administration, tetapi tentu isinya berbeda-beda ya. Jadi teacher itu berbeda, manager berbeda. Nah, admin adalah bagian level atau role yang paling tinggi, sehingga dia punya pengaturan yang paling banyak ya. Nah, kita masuk ke menu yang namanya plugins, kemudian kita klik install plugins. Nah, teorinya ada dua cara ya untuk menginstal sebuah plugins, yaitu kita bisa menggunakan model download seperti tadi. Jadi saya download kemudian saya install di situ. Tetapi satu cara lainnya bisa menggunakan berbasiskan web. Jadi kita mengkaitkan model kita dengan website model.org. Jadi langsung kita bisa download dari sana. Nah, kita coba yang manual dulu ya, dan ini semoga berhasil karena kadang-kadang ada masalah juga dengan kompatibilitas. Oke. Nah, seperti biasa kita akan ini ya, kita upload. Nah, kalau sudah terupload seperti ini, kita tinggal klik install. Jadi konsepnya sama dengan upload materi ya, file atau tugas atau apa, itu mirip ya. Kita bisa upload. Nah, pastikan bahwa validasi jadi harus valid dulu ya. Ini sudah validating block, jadi validation successful, installation can continue ya. Nah, oke, tunggu beberapa saat. Semoga tidak ada masalah. Oke ya, kayaknya sudah ada masalah, bisa dilanjutkan. Ini sudah selesai, kemudian kita tinggal klik continue ya. Nah, ini pastikan oke semua, warnanya hijau, karena kalau statusnya masih kuning apalagi merah, itu biasanya akan mengakibatkan permasalahan. Nah, saya juga sepertinya ada masalah di sini. Ya, kita coba aja dulu ya. Nah, ini kadang-kadang perlu memang perlu sedikit hati-hati, karena tidak semua plugins itu langsung kompatibel full dengan website model. Biasanya saya membuat tutorial itu berdasarkan perkembangan development level yang sudah cukup matang ya. Jadi kalau kita yakin bahwa modelnya itu sudah matang, kita bisa menyiapkan atau menggunakannya secara ya lebih tenang lah gitu ya. Kalau terjadi apa-apa, biasanya errornya itu nanti satu website full gitu. Makanya memang hanya admin yang dibolehkan untuk menginstal plugins ya. Nah, baik, saya sudah selesai dengan instalasi plugins. Kita akan coba melihat bagaimana ya. Nah, kita masuk ke model demo course, contoh saja ya. Kemudian nanti untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sigit ya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, misalnya saya punya satu kuis di sini ya. Nah, saya ingin mengkaitkan kuis ini dengan level up. Bisa tidak ya? Jawabannya bisa.
pertama kita aktifkan dulu blok kita aktifkan dulu blok level up-nya di sini, karena ini kan memang versi terbaru, jadi memang belum belum lengkap semuanya. Saya klik bloknya dulu, nanti saya akan susul ini karena saya masih pada level penjelasan tentang modul-modul utama ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan masuk ke penggunaan blok, tapi kita coba dulu dengan level XP ini untuk mendemonstrasikan bagaimana mengkaitkan level up dengan kegiatan. Nah, ini sudah nampak ya, level up-nya sudah tersedia di sini. Nah, pertanyaannya adalah bisa tidak kalau saya mengkaitkan satu kegiatan, misalnya kalau nilai kuisnya 100 maka poinnya jadi bertambah. Jawabannya dengan cara mengklik configuration di sini ya, ada tombol gear ya, kita klik configure ya. Nah, oke. Oh maaf sebentar, bukan di sini sepertinya. Ya, nah, ya kita coba-coba saja ya, ini seharusnya bisa. Di setting, maaf ya, harusnya di setting di bawah sini yang hanya bisa dilihat oleh teacher ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa setting ya, bagaimana cara menambahkan poin ya, termasuk di sini ada cheat guard ya, jadi kita bisa takutnya misalnya ada siswa yang agak nakal terus dia biarkan modalnya terbuka misalnya 5 jam gitu ya, nggak dimati-matiin gitu ya, lalu kemudian tiba-tiba poinnya jadi besar. Nah, ini kita menghindarinya dengan cara menggunakan cheat guard namanya ya. Nah, kita tinggal periksa dulu ya. Ya, di mana ya? Oh ya, XP point, XP plus ya. Bukan di sini. Points, di bagian points. Jadi di menu points kita bisa menambahkan namanya istilahnya condition atau rule ya. Di sini kita kalau misalnya si A melakukan ini, apa yang terjadi gitu ya. Nah, misalnya saya tambahkan rule baru di sini, add rules ya. Any of the conditions are true ya, atau all condition are true, kita coba saja. Conditionnya adalah kita lihat spesifik ini activity or resource, kemudian saya pilih misalnya quiz 1 ya. Jadi kalau misalnya quiz 1 benar, maka kita akan beri misalnya 10 poin ya, seperti itu ya. Terus kita tambah lagi rule baru, misalnya klik add rule baru, kemudian kita kasih 10 poin lagi kalau kuisnya ya, kuis 2 misalnya. Nah, ini dengan menggunakan rule seperti ini kita bisa menambahkan kondisi-kondisi ya, sehingga dia poinnya menjadi bertambah kalau kondisinya sudah terpenuhi ya. Jadi sudah mengerjakan kuis 1 dapat 10 poin, dapat kuis 2 10 poin. Lalu setelah selesai kita save. Nah, sehingga nanti ketika mereka melakukan berbagai kegiatan di pembelajaran di kelas kita, maka poinnya bertambah, XP-nya bertambah terus sehingga dia mendapat XP sampai 10 level. Nah, dan sebenarnya banyak lagi setting-setting yang bisa kita eksplorasi di sini. Misalnya kita melihat di sini ada gambar bintang dengan warna, bintang 1, bintang 2 sampai bintang 10. Tapi kita sebenarnya bisa juga merubahnya dengan level di sini ya. Kita bisa membuat gambar yang berbeda, mungkin level yang diberi nama ya, misalnya level 1 itu namanya misalnya beginners seperti itu ya. Itu 10 misalnya master gitu. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Nah, ini semua tersedia di dalam course yang level up yang kita sudah gunakan di course ya. Jadi kita bisa klik setting, tadi saya tunjukkan, lalu kemudian di sini ada setting-setting yang dibutuhkan. Nah, kalau Anda perhatikan ini tadi terlihat ya, ada istilah XP Plus ini level up ini sebenarnya adalah salah satu contoh dari aplikasi ya kita sebut namanya freemium. Jadi dia aslinya free, tapi untuk menambahkan tambahan ya supaya lebih kaya, lebih cantik, biasanya kita bisa menggunakan yang versi premium yang berbayar. Tetapi memang saya tidak menyarankan itu juga, karena mungkin sesuai kebutuhan saja. Kalau tidak butuh ya rasanya tidak
tidak terlalu penting gitu ya. Tapi kalau mau dan organisasinya bersedia ya silakan saja gitu. Nah, oke, nah ini sudah selesai. Kita bisa lihat. Saya akan tukar dulu sebagai student ya, supaya kita bisa lihat. Ya, nah ini adalah tampilan siswa. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalnya level pertamanya tentu level 1, dia belum dapat ya, tapi nanti sesuai dengan apa yang dikerjakan, misalnya kuis ya, saya kebetulan kuis ini rasanya tidak saya isi ini. Oke, tidak saya isi. Kalau seandainya kuis dikerjakan, kalau dikerjakan nanti poinnya akan bertambah sesuai dengan rule yang sudah kita atur tadi, sehingga dia terus berkembang levelnya gitu ya. Nah, baik, ini video yang cukup panjang, tapi saya membuat satu video ini dengan harapan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam video saya tentang penggunaan level up. Nah, jadi kedepan juga sambil di sela-sela saya mengembangkan tutorial-tutorial terbaru saya juga akan mencoba untuk menjawab pertanyaan, request, ya, permintaan dari Anda. Oleh karena itu silakan postkan pertanyaannya atau permintaannya di video yang terkait ya, atau mungkin bisa secara umum saja. Nanti saya akan coba tanggapi pertanyaan ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel saya sehingga kita dapat info terbaru tentang tutorial-tutorial yang saya buat untuk kesehatan. Dari saya terima kasih, sampai menonton sampai ujung. Kita bertemu kembali dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.